Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak negara di dunia Islam yang katanya kaya sumber daya alam, kok kelihatannya masih berjuang secara ekonomi? Nah, hari ini kita akan coba bongkar paradoks yang satu ini. Dan saya jamin, data-data yang akan kita lihat nanti mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, ini dia pertanyaan besarnya. Ini yang jadi inti dari obrolan kita. Di satu sisi, kita tahu ada potensi yang luar biasa besarnya. Tapi di sisi lain, realitanya penuh tantangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tengah-tengahnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biasanya, asumsi pertama yang muncul di kepala kita itu, oh mungkin karena sumber dayanya nggak cukup. Tapi, apa benar begitu? Tunggu dulu, jangan langsung percaya. Mending kita cek dulu faktanya. Kita lihat datanya langsung. Oke, sebelum kita terjun ke angka-angka dan data sumber daya, penting banget nih untuk kita paham dulu fondasi berpikirnya. Jadi, dalam Islam itu, ada prinsip-prinsip yang jelas banget tentang bagaimana kekayaan seharusnya dikelola. Coba perhatikan kutipan hadis ini. Pesannya itu dalam dan kuat banget. Dia tidak menyukai bagimu, menyia-nyiakan harta. Ini bukan sekedar nasihat moral biasa loh, ini adalah prinsip ekonomi yang fundamental. Artinya, setiap aset, setiap kekayaan yang nggak dipakai secara produktif, itu dianggap pemborosan. Nah, istilah kuncinya dalam bahasa Arab itu adalah idho'at al-mal. Ini maknanya lebih dari sekedar jangan boros. Ini adalah larangan aktif untuk membiarkan aset itu nganggur. Jadi kalau dari sudut pandang ini, tanah subur yang nggak ditanami atau tambang mineral yang dibiarkan terkubur, itu semua adalah bentuk penyia-nyiaan kekayaan. Nah, sekarang ayo kita lihat realitanya. Kita lihat seperti apa sih kekayaan sumber daya yang ada di dunia Islam. Siap-siap ya, karena data yang akan kita lihat ini skalanya benar-benar luar biasa. Kita mulai dari luas wilayahnya dulu. Dunia Islam itu mencakup sekitar 1/4 dari total luas daratan di seluruh planet ini. 1/4! Coba bayangin betapa luasnya area ini dan potensi apa aja yang tersimpan di dalamnya. Dan jangan salah, hamparan daratan yang super luas ini bukan cuma gurun kosong. Justru sebaliknya, di dalamnya itu tersimpan kekayaan alam yang melimpah ruah. Mulai dari sungai-sungai yang ngasih kehidupan, lahan pertanian yang subur, sampai ke mineral dan sumber energi yang jadi tulang punggung industri di seluruh dunia. Oke, sekarang coba lihat tabel ini. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi coba deh kita fokus ke beberapa angka kunci. Dengan populasi yang cuma 13% dari total populasi dunia, dunia Islam itu punya hampir 20% dari total daratan global. Dan yang lebih gila lagi, mereka menguasai 1/4, 25% dari seluruh lahan beririgasi di planet ini. Artinya apa? Kalau dihitung-hitung, sumber daya per orangnya itu justru melimpah banget. Kekayaan ini nggak cuma di permukaan, tapi juga sampai ke dalam tanah. Lihat deh kontribusi mereka ke produksi mineral dunia. Lebih dari separuh produksi timah dunia, 40% fosfat, 1/4 krom dan tembaga. Ini bukan angka main-main loh, ini adalah pilar-pilar yang menopang industri global. Setelah lihat semua data tadi, satu hal jadi jelas banget kan? Asumsi kita di awal tadi, itu terbantahkan. Masalah utamanya, ternyata bukan kurangnya sumber daya alam. Sama sekali bukan. Oke, kalau masalahnya bukan sumber daya, terus apa dong? Nah, di bagian inilah kita akan coba dalami apa sih tantangan-tantangan sebenarnya yang bikin potensi sebesar ini belum juga jadi kenyataan. Salah satu tantangan terbesarnya itu sering disebut al-halakatul mufarraghah, atau kalau kita artikan, ya lingkaran setan kemiskinan modal. Gini cara kerjanya. Dimulai dari modal yang kurang, akibatnya produktivitas jadi rendah. Kalau produktivitas rendah, pendapatan ikutan rendah. Nah, kalau pendapatan rendah, gimana mau nabung? Akhirnya tabungan jadi rendah dan modal pun tetap sedikit. Siklus ini muter terus, susah banget buat diputusin. Dan lingkaran setan ini nggak berputar sendiri. Ada faktor-faktor lain yang bikin putarannya makin kencang. Contohnya, modal yang harusnya diputar di dalam negeri, malah kabur ke luar negeri. Kekayaan yang ada seringnya cuma ditumpuk, bukan diinvestasikan. Tambah lagi masalah manajemen yang nggak efisien, ketergantungan ekonomi dan teknologi sama negara luar, makin susah potensinya buat keluar. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang mari kita lihat ke depan. Gimana sih caranya membuka kunci dari potensi raksasa yang terpendam ini? Jalan seperti apa yang bisa mengubah semua potensi ini jadi kemakmuran yang nyata? Nah, disinilah kita bisa lihat jurang antara potensi dan realita. Di sebelah kiri, kita lihat potensinya yang luar biasa. Sumber daya pertanian melimpah, cadangan energi dan mineral yang dibutuhkan dunia, plus populasi modal yang besar. Tapi lihat di sebelah kanan, realitanya ironis. Malah tergantung sama impor pangan, industrialisasi kurang, dan sumber daya yang ada belum dikelola dengan maksimal.
Dan ini dia yang jadi kesimpulan terpenting dari semuanya. Kuncinya itu bukan soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Ibaratnya punya tambang emas sekalipun nggak akan bikin kita kaya kalau kita nggak tahu cara mengolahnya. Jadi, manajemen yang cerdas, efisien dan visioner, itulah satu-satunya jalan untuk mengubah potensi jadi kenyataan. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan semua kekayaan alam dan juga sumber daya manusia yang sebesar ini, coba bayangkan, akan jadi seperti apa wajah ekonomi dunia Islam di masa depan kalau semua potensi ini bisa dikelola dengan benar, terintegrasi dan optimal, potensinya wah sungguh tak terbatas.